Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Andrian Saputra dengan NPM 22140719094. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem pendingin pada motor dan mobil dengan dosen pengampu Dr. Mereli Telaumbauna, STP, MSc, dengan mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Baiklah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu sistem pendinginan. Nah, kan mesin itu bekerja dengan memanfaatkan pembakaran, dan dari proses pembakaran tersebut menghasilkan panas. Panas ini jika tidak dibuang atau diolah dengan benar, dapat merusak komponen-komponen yang terdapat pada mesin atau engine. Jadi, setiap mesin atau engine itu memerlukan sistem pendinginan. Nah, sistem pendinginan adalah suatu sistem yang mengatur suhu pada engine atau mesin supaya engine atau mesin tersebut tetap bisa bekerja dengan maksimal dalam waktu yang lama. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi sistem pendingin. Di sini saya membagi fungsi sistem pendingin itu menjadi 3. Yang pertama adalah menyerap panas dari proses pembakaran pada engine. Yang kedua, menjaga suhu engine agar tetap stabil di kisaran 80 sampai 90 derajat Celcius. Yang ketiga, mempercepat engine untuk mencapai temperatur kerja. Nah, kan mesin itu ketika dihidupkan akan menghasilkan panas. Nah, panas itu sekitar 30% dari total semua panas di sistem pembakaran yang dihasilkan akan diserap oleh sistem pendingin. Jadi, sistem pendingin juga berfungsi untuk mengatur agar suhu tetap konsisten antara 80 sampai 90 derajat Celcius agar mesin itu tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas. Jika mesin terlalu dingin, biasanya efeknya pada mesin atau engine itu tidak bisa bekerja dengan maksimal dan biasanya sering kita namakan berebet. Nah, dan jika dia terlalu panas juga, dia maka akan menyebabkan overheat yang dapat melelehkan komponen-komponen mesin atau engine dan biasanya juga dapat membuat mesin tidak mengeluarkan tenaganya secara maksimal. Macam-macam sistem pendingin. Secara umum, sistem pendingin itu dibagi menjadi 2, yaitu sistem pendingin udara dan sistem pendinginan air, atau yang sering kita sebut dengan sistem pendinginan radiator. Nah, yang pertama ini pada sistem pendinginan udara itu, tentu saja kita sudah sering melihatnya, yaitu suatu sistem pendinginan dengan media udara untuk mendinginkan mesin. Contohnya sudah sering kita lihat pada sepeda motor atau mobil-mobil zaman dahulu, di mana mesin-mesin pada mobil sering terlihat sirip-sirip seperti pada gambar, di mana di sini dia mengandalkan luas permukaan di mana dengan luas permukaan yang semakin luas pada engine, dia akan lebih mudah melepaskan panas sehingga lebih mudah dingin. Di mana sistem pendinginan udara ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu dia lebih simpel, tidak rumit atau memerlukan banyak komponen, dan perawatannya juga mudah. Akan tetapi, sistem pendinginan udara ini juga memiliki banyak kekurangan, yaitu dia pendinginan yang dilakukan tidak merata, sehingga sistem pendinginan udara ini sekarang sudah banyak ditinggalkan dan berganti menggunakan sistem pendinginan air atau radiator, di mana dia pada sistem pendinginan air dia dianggap bekerja lebih maksimal dalam mendinginkan engine atau mesin karena dia itu tetap memiliki sistem pendingin dari udara
yaitu dari depan karena mesin itu pasti terkena udara, tetapi dia juga memiliki sistem pendinginan air yang berada di dalam engine atau mesin itu sendiri. Baiklah, yang selanjutnya adalah sistem pendinginan pada mobil. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini adalah sistem pendinginan air atau sering juga kita sebut sistem pendinginan radiator, di mana sekarang pada kebanyakan mobil-mobil atau kendaraan itu dia sudah menggunakan sistem pendinginan air dan radiator karena dianggap lebih maksimal. Nah, sistem pendingin pada mobil ini juga dapat kita lihat pada permukaan depan mobil jika kita buka itu bagasinya. Pasti kita sudah sering melihat ini jika kita melihatnya dengan cermat. Baiklah, sebelum itu kita akan membahas komponen-komponen pada sistem pendinginan yang terdapat pada mobil, yaitu di sini ada radiator, ada fan radiator, ada bel, ada water jacket, di sini ada water pump, di sini ada termostat, dan di sini ada selang radiator. Sebenarnya dia yang di atas radiator ini yang terlihat seperti katop ini ada reservoir tank. Di sini juga sebenarnya itu komponen yang penting, dan sebenarnya di dalam sistem pendingin ini terdapat banyak sekali komponennya, tetapi di sini kita akan membahas komponen-komponen utamanya saja. Nah, di sini pertama-tama ada radiator. Radiator ini adalah komponen berbentuk lempengan besi yang digunakan untuk mendinginkan air pendingin. Prinsip kerja dari radiator ini adalah memindahkan suhu dari air ke udara dengan cara melewatkan air dari bagian atas sini kemudian dialirkan ke bawah sini. Di sini ada pipa berwarna putih berbentuk lempengan dan ada sirip-sirip yang nantinya air yang disalurkan dari radiator bagian atas yaitu upper tank, karena efek gravitasi air ini akan mengalir ke bawah. Nah, di bagian tengah sini dia akan terjadi proses pendinginan. Jadi air yang di atas ini, jika dia sudah berada di bagian bawah ini, dia akan sudah berada pada keadaan dingin. Nah, air yang dingin ini nanti kemudian akan dialirkan atau dimasukkan ke dalam mesin atau engine. Nah, baiklah, yang selanjutnya itu ada selang radiator. Selang radiator ini berfungsi sebagai mengalirkan air dari mesin menuju ke radiator dan kemudian kembali lagi ke mesin. Selang radiator ini biasanya terbuat dari karet yang sangat kuat dan berfungsi sebagai penyalur. Air yang panas dari engine ini akan dialirkan ke dalam radiator untuk didinginkan. Kemudian air yang sudah didinginkan di radiator ini akan dikembalikan lagi ke dalam mesin atau engine. Nah, baik, yang selanjutnya ada fan radiator atau cooling fan. Fan radiator atau cooling fan ini berfungsi untuk mendinginkan radiator. Prinsip kerjanya yaitu mengalirkan udara dari luar melalui sirip-sirip di radiator, sehingga sirip-sirip ini yang berbentuk selang-selang pipi untuk melewatkan air dari upper tank radiator itu dalam kondisi panas karena dialirkan dari mesin. Nantinya ketika dia turun ke lower tank akan dalam keadaan dingin karena didinginkan oleh udara juga menggunakan fan radiator ini. Untuk fan radiator ini terdapat dua tipe atau dua macam, yaitu tipe konvensional dan tipe elektrik. Di mana yang tipe konvensional dia akan berputar karena kecepatan mesin, sedangkan yang tipe elektrik dia akan otomatis berputar ketika mesin dirasa sudah panas, karena yang tipe elektrik dia di dalamnya terdapat sensor. Baiklah, kemudian di sini ada termostat.
Termostat ini sebenarnya dia seperti terdapat sensor di dalamnya yang berbentuk seperti katup gitu yang berfungsi untuk membuka atau menutup untuk mempercepat mesin mencapai suhu kerja. Nah, cara kerja dari termostat ini adalah dengan menutup selang inlet, yaitu selang radiator bagian atas ini, dengan cara ditutup di bagian sini sehingga aliran air yang panas dia tidak akan bisa mengalir ke dalam radiator. Nah, jika tidak ada air yang didinginkan di radiator, maka proses pemanasan mesin akan menjadi lebih cepat untuk mencapai suhu kerjanya. Nah, termostat ini dia akan bekerja pada suhu sekitaran 80 sampai 90 derajat Celcius. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada water pump atau pompa air yang berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin agar bisa berpindah. Pompa air pada umumnya terletak di dalam water jacket. Water jacket ini dia kemudian ketika termostat menutup, pompa air atau water pump akan menimbulkan aliran air di dalam water jacket yang dapat membantu meratakan panas yang terdapat pada mesin atau engine. Nah, kemudian di sini ada water jacket atau selubung air yang berfungsi untuk menyerap panas secara merata pada mesin atau engine. Jadi ini kan di dalam blok silinder. Dia ini terdapat di dalam blok silinder. Jadi jika kita pernah membuka blok silinder, antara blok dengan kepala silinder itu akan terdapat lubang-lubang. Nah, lubang-lubang itulah yang dinamakan dengan water jacket, di mana di dalam lubang-lubang tersebut terdapat air yang dapat membantu untuk mendinginkan panas yang terdapat pada engine. Baiklah, pokok bahasan saya selanjutnya adalah sistem pendinginan pada sepeda motor. Seperti yang kita semua ketahui, pada sepeda motor itu juga terdapat sistem pendinginan. Nah, pada sepeda motor terdapat 3 tipe sistem pendinginan. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas sistem pendinginan udara bebas. Pada mesin motor memiliki sistem pendinginan udara bebas, yaitu biasanya sistem pendinginan udara bebas memiliki ciri-ciri yaitu mesin yang menggunakan pendingin udara bebas ini pada bagian head cylinder dan bagian silinder bodinya biasanya dilengkapi dengan sirip yang cukup jelas dan cukup besar, sehingga nantinya ketika kendaraan ini digunakan, udara bebas akan masuk dan meredam panas yang ada di bagian head cylinder dan silinder body. Nah, baiklah, yang kemudian yang kedua adalah sistem pendinginan udara tekan atau sistem pendinginan udara paksa. Nah, ciri-cirinya itu biasanya motor ini akan dilengkapi dengan kipas di sisi sebelah magnet atau sisi sebelah kanan atau kirinya, ya yang mana udaranya akan dibantu oleh kipas untuk diteruskan ke bagian silinder body atau ke bagian head cylinder untuk diturunkan suhunya. Nah, jadi ini lebih kepada diarahkan begitu sehingga udara ini yang mana suhunya lebih rendah akan dibuat melewati bagian mesin yang panas, lalu panas yang terdapat di mesin itu akan dilepaskan ataupun dibuang melewati jalur yang sudah disiapkan. Nah, sistem pendinginan udara tekan atau paksa ini tentunya sekarang sudah sering kita lihat pada motor-motor tren terkini yang seperti motor Aerox dan lain-lain, yaitu pada bagian biasanya bawah samping kanan atau kirinya mesin itu terdapat kipas. Nah, kipas itulah yang dinamakan sistem pendinginan udara tekan atau paksa.
Nah, kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah sistem pendinginan cairan atau juga sistem pendinginan menggunakan radiator. Nah, pada setiap motor, terutama motor-motor saat ini, sudah banyak menggunakan sistem pendinginan cairan atau radiator, di mana kitanya juga jika kita juga memiliki sepeda motor, jika kita juga tahu bahwa kita akan mengganti air radiator setiap beberapa bulan sekali. Nah, itu berfungsi untuk menjaga agar sistem pendinginan yang terdapat pada sepeda motor kita tetap bekerja dengan maksimal. Nah, biasanya ciri-ciri pada sistem pendinginan ini adalah kita akan bisa melihat di bagian depan mesin itu terdapat radiatornya, kemudian juga pasti dilengkapi dengan water pump, dan kemudian juga dilengkapi dengan tabung cadangan atau tabung reservoir, dan juga pompa untuk memompa cairan pendingin tersebut. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan membahas sistem pendinginan cairan yang terdapat pada sepeda motor untuk mengetahui seperti apa jalur ataupun sirkulasi daripada sistem pendinginan yang menggunakan cairan tersebut. Baik, di sini kita bisa lihat gambar ini, kita fokus ke gambar ini. Baik, jadi awal mulanya pergerakan ataupun sirkulasi daripada cairan ini ya kita bisa memulainya dari awal itu, yaitu pada water pump yang terdapat pada mesin. Pada mesin bekerja, maka water pump juga akan ikut berputar. Nah, cairan dari radiator akan mendorong ke bagian dalam mesin melewati jalur-jalur yang terdapat di dalam mesin, yaitu water jacket. Nah, karena suhu mesin ini belum mencapai suhu kerja yang ideal, yaitu sekitar kurang lebih 80 sampai 90 derajat Celcius, maka termostat masih akan dalam keadaan tertutup, sehingga cairan ini menjadi tertahan di sekitar water jacketnya, dan suhu mesin pun akan menjadi cepat naik menuju suhu kerja yang ideal. Pada tahapan ini, cairan radiator belum bisa dikatakan melakukan sirkulasi yang sempurna. Nah, untuk tambahan informasi, ya karena cairan ini belum bisa mengalir dengan sempurna, tentunya ada kekhawatiran akan membebani putaran water pump. Nah, jadi di bagian atas dari water pump ini terdapat sebuah jalur khusus yang ukurannya kecil yang kita sebut ini adalah jalur bypass. Nah, jalur ini akan mengalirkan cairan ke dalam water pump, itu akan naik menuju ke bagian atas daripada radiator melewati selang yang kecil ini. Nah, jadi tujuannya itu hanyalah untuk membantu mengurangi tekanan yang terjadi di bagian pompa karena cairan yang ada di dalam water jacket itu tidak bisa mengalir melewati termostat untuk naik ke atas daripada radiatornya. Hal ini pada mesin meningkat hingga Hal ini membuat panas pada suhu mesin meningkat lebih dari 80 derajat Celcius. Termostat akan mulai membuka katupnya, jadi cairan yang tertampung di dalam water jacket ini akan bergerak melewati termostat, kemudian naik menuju bagian atas dari radiator, yang suhu cairan yang panas ini akan dialirkan ke lempengan-lempengan yang terdapat pada radiator itu, kemudian dibantu dengan udara dari depan dengan sirip-sirip, dan lempengan radiator ini akan diturunkan suhunya, dan tentu saja juga akan mempengaruhi suhu cairan yang terdapat di dalam bagian radiatornya, sehingga awalnya cairan yang tadi itu panas akan turun menjadi levelnya hangat, lalu akan masuk kembali ke dalam water pump untuk dialirkan kembali ke dalam water jacket sehingga dapat menstabilkan suhu mesin dan tidak terlalu tinggi dan juga tidak pula terlalu rendah.
Pada kondisi ini kita bisa mengkategorikan sirkulasi cairan radiator ini sudah terjadi dengan sempurna. Karena jalur utama terbuka, maka otomatis jalur bypass yang terdapat di bagian atas pompa ini akan menjadi tidak efektif lagi bekerjanya. Jadi cairan yang terdapat di dalam pompa itu otomatis akan maksimal didorong ke bagian dalam mesin, yaitu masuk ke bagian water jacket lalu diteruskan menuju termostat. Untuk kembali ke bagian atas dari radiatornya, kondisi berikutnya apabila suhu mesin tidak terlalu tinggi, ya maka dia akan menggunakan cairan tersebut untuk mendinginkannya. Kondisi berikutnya, apabila suhu mesin berada di kisaran 95 derajat Celcius, di bagian jalur radiator ini akan mulai timbul tekanan yang berlebih. Nah, jadi kalau tekanannya tidak terlalu tinggi, ini cairan akan mulai berusaha untuk menekan begitu. Nah, pada saat itu, tutup radiator yang memiliki desain khusus akan membuka katup tekanan sehingga cairan yang ada di dalam radiator ini akan terdorong keluar menuju ke tabung reservoir atau tabung cadangannya. Pada saat yang sama, termosensor akan mendeteksi kondisi panas yang tinggi. Ini lalu memicu untuk menghidupkan kipas radiatornya, sehingga kipas akan menyala dan membantu mempercepat pendinginan pada cairan yang sedang mengalir di radiator. Kemudian, ketika suhu mesin turun kembali menjadi suhu yang ideal, tekanan pada jalur cairan akan berkurang dan sebaliknya, muncul gaya hisapan atau kevakuman karena kurangnya cairan yang terdorong keluar. Nah, pada kondisi ini sekali lagi tutup radiator melakukan tugasnya dengan membuka katup kevakuman sehingga cairan dari tabung reservoir atau tabung cadangan akan terhisap masuk ke dalam radiator itu dan bersirkulasi dengan cairan lainnya. Nah, demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Dan jika ada kesalahan pada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.